Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih tips lulus kuliah tepat waktu. Nah, jadi ini seringkali banyak pertanyaannya. Min, gimana sih lulus tepat waktu itu? Gimana biar cepat selesai skripsinya? Nah, Min akan bongkar di video kali ini, oke? Tonton akhir ya. Yang pertama itu ada buatlah target. Nah, targetnya ini meliputi dari kamu bikin proposal, pengajuan judul dulu, terus seminar proposal, lalu juga ada sidang. Nah, kalau di PTKIN itu ada sidang langsung, kalau di PTN itu biasanya ada senhas, terus juga ada sidangnya ya, kayak gitu. Nah, ini buat target yang spesifik. Jadi skripsi itu kamu yang nentuin waktunya, kamu juga yang harus bisa tahu kapan selesai waktunya gitu. Nah, yang pertama, kamu harus buat targetnya itu SMART ya, specific, measurable, achievable, relevan, sama tembon. Kalau kamu pengen lulus tepat waktu, nih semester 8, berarti kamu itu harus punya rancangan, tujuan, seminar proposalnya itu kapan, pengajuan judulnya itu kapan dulu, terus seminar proposal, lalu sidangnya, kayak gitu. Dan jangan lupa bimbingannya juga itu harus berapa kali. Jangan males-males buat bimbingan, kayak gitu ya. Jadi ini harus tahu kapan kamu lulusnya dengan cara buat target dulu. Jadi targetnya itu harus spesifik, measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, sama relevan. Relevan ya, jadi terus juga ada time bound, jadi waktunya juga harus diperhatikan, kayak gitu. Oke, next ya. Nah, yang kedua itu ada percaya. Percaya ini maksudnya gimana? Percaya ini harus percaya sama Allah, sama Tuhan kita ya. Karena apa? Tuhan kita yang tahu kalau kita itu lagi ngerjain skripsi. Terus jangan lupa kalau kita tuh bakal dibantu sama Allah sendiri kayak gitu. Karena dari setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan jangan lupa untuk percaya sama diri sendiri. Kalau kamu nggak bisa percaya sama diri sendiri, orang lain juga nggak bakal percaya sama kamu. Jadi yang terpenting, nggak peduli orang lain tuh nggak percaya sama kamu, yang terpenting kamu tuh bakal bisa kalau kamu tuh percaya sama diri sendiri. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini, gitu ya. Oke, next ya. Yang selanjutnya ini ada bimbingan. Nah, bimbingan ini teruslah bimbingan kepada dosen pembimbing. Salah arahan kepada dosen pembimbing. Nah, permasalahannya, kenapa banyak mahasiswa yang molor skripsinya? Karena dia itu stuck sama skripsinya sendiri, tapi nggak mau bimbingan. Nggak tahu itu malu, nggak tahu itu malas, atau nggak mau skripsinya selesai juga nggak tahu ya. Karena kalau kita lagi stuck ya, kamu dosen pembimbing tuh nggak bakal langsung marahin kamu. Kok kamu belum selesai nih skripsinya? Tapi kalau kita jelasin sama dosen pembimbing, Bu, Pak, saya itu sudah ngerjain ini, tapi saya itu masih bingung di bagian metode penelitiannya dan sebagainya kayak gitu. Pasti dosen pembimbing itu bakal ngasih arahan yang terbaik buat kamu kayak gitu ya. Jadi jangan anggap dosen pembimbing kamu itu adalah dosen yang menyebalkan dan sebagainya ya. Tapi dosen pembimbing itu yang membantu kamu. Kamu tuh udah dikasih dosen pembimbing, jangan jalan kiri. Kamu harus manfaatkan dosen pembimbing kamu. Apalagi kalau kamu bisa deket sama dosen pembimbing kamu, itu jauh lebih enak diskusinya. Kayak gitu. Nah, apalagi kasusnya itu juga ada mahasiswa yang nggak bimbingan, lama banget gitu ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang gitu, terus tiba-tiba bimbingan dan minta sidang. Nah, itu ada dosen yang nggak bisa nerima itu karena kan ya nggak tahu skripnya gimana, terus tiba-tiba minta
cepat sidang gitu ya. Apalagi ada dosen yang nggak bisa di apa terburu-buru gitu loh, terburu-buru. Padahal kan belum selesai semua skripsinya, karena yang tahu progresnya itu kamu sama dosen bimbing kamu, makanya harus jaga hubungan kamu sama dosen bimbing kamu kayak gitu ya. Apalagi kalau sidang kan pasti dosen bimbingnya itu bakalan hadir kan. Nah, jadi lebih baiknya kamu itu harus benar-benar bisa deket sama dosen pembimbing gitu. Oke, next ya. Nah, ini maksudnya perhatikan. Perhatikan ini perhatikan apa? Perhatikan panduan penulisan skripsi dari bab 1 sampai bab 5. Karena dari cover sampai lampiran itu juga tertera di sana. Kebanyakan mahasiswa itu tidak membaca panduannya dengan baik itu. Bukan asal selesai aja, tapi kalau kamu pengen lulus tepat waktu dan nilainya maksimal, dapat nilai 4, kamu harus memperhatikan panduannya benar-benar gitu. Yang kedua itu ada syarat. Perhatikan syarat. Syarat apa? Syarat yang dibutuhkan untuk daftar sidang. Jadi, biasanya itu kalau di PTKIN, di UIN, terutama di UINSA ya, karena Mimin kan kuliah di UINSA. Nah, itu ada syarat-syaratnya, kayak sertifikat yang harus dikumpulkan. Terus juga ada tes IBA-IB, ada juga tes yang lainnya, ya ICT dan sebagainya. Kalau di kampus-kampus yang lain biasanya ada TOEFL, ya kayak gitu ya. Oke, gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada belajar. Nah, belajar apa? Belajar cara presentasi dan belajar skripsimu sendiri. Jadi, kamu tuh harus tahu belum skripsi kamu itu apa gitu ya. Jadi, kalau ditanyain sama dosen penguji atau dosen pembimbing, kamu tuh juga bakal tahu gitu. Nggak bingung kayak joki gitu kan, kayak dijokikan skripsi kamu karena kamu bingung jawabnya gitu. Nah, yang ada berdoa. Berdoa ini berdoa memohon restu kedua orang tua ya, pada orang tua. Jadi mohon restu ujian ketika mengerjakan skripsi, diberikan kemudahan, juga ibadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi ibadahnya tuh bisa meliputi ibadah malam, yang mulail, tahajud gitu, istikharah, hajat, nah itu bisa ya. Dan juga bisa sholawatan, zikir gitu ya. Oke, yang terpenting ini ketika habis sidang, jangan lupa untuk selesaikan revisianmu secepatnya ya. Dan persiapkan syarat-syarat yang buat daftar wisuda kayak gitu. Oke, gitu aja guys. Terima kasih. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.